Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah menemukan kepuasan hanya pada Tuhan, hidup sebagai pengurus berkat-Nya. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Mazmur 16 ayat 1 sampai ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut. Miktam dari Daud. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah kebahagiaanku, tidak ada yang melebihi Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain, aku tidak akan ikut mempersembahkan darah dari kurban curahan mereka, juga tidak akan menyebut-nyebut nama ilah-ilah mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku, Engkaulah yang memegang bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Mazmur 16, ayat 1 sampai ayat 6, yang merupakan ungkapan rasa percaya dan ketergantungan yang tulus kepada Tuhan, dalam menghadapi ketidakpastian dan tantangan hidup. Pada masa pemerintahan Daud, Israel sering terlibat dalam konflik dengan negara-negara tetangga, dan Daud sendiri menghadapi tantangan internal dari orang-orang yang berupaya melemahkan pemerintahannya. Selain itu, Daud bergulat dengan tantangan pribadi, seperti kegagalan moralnya dan konsekuensi tindakannya. Mazmur ini kemungkinan besar berasal dari salah satu masa pencobaan dan ketidakpastian dalam kehidupan Daud. Bahasa dan gambaran yang digunakan dalam Mazmur ini mencerminkan iman Daud yang dalam dan ketergantungannya pada Tuhan sebagai perlindungan dan sumber kekuatannya. Daud mengungkapkan keyakinannya akan perlindungan dan penyediaan Tuhan dengan menyatakan bahwa selain Tuhan, dia tidak memiliki apapun yang berharga. Kata-kata pemazmur menyampaikan rasa keintiman dan kepercayaan dalam hubungannya dengan Tuhan saat ia mengakui kedaulatan Tuhan atas hidupnya dan berkomitmen untuk mengikuti bimbingannya. Secara keseluruhan, Mazmur ini menjadi bukti kesetiaan Allah yang abadi dan kekuatan transformatif dari kepercayaan kepadanya di tengah tantangan hidup. Hal ini sejalan dengan tema abadi, yaitu mencari perlindungan dan rasa aman hanya kepada Tuhan, bahkan ketika dihadapkan pada ketidakpastian dan kesulitan. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Dalam konteks masa kini, di mana upaya mengejar kebahagiaan seringkali berujung pada kesenangan sesaat dan janji-janji kosong, pesan Tuhan kepada kita tetap tidak berubah, yaitu, kepuasan sejati hanya ditemukan di dalam Tuhan. Seperti yang dinyatakan pemazmur pada ayat 2, Engkaulah kebahagiaanku, tidak ada yang melebihi Engkau. Di dunia yang terus-menerus meminta perhatian dan pengabdian kita, Tuhan memanggil kita untuk memprioritaskan hubungan kita dengannya di atas segalanya, menyadari bahwa hanya Dia yang dapat memuaskan kerinduan terdalam hati kita. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Untuk menghayati kebenaran Mazmur ini dalam hidup kita harus menganut pola pikir penata layanan dan rasa syukur atas nikmat Tuhan. Sama seperti Daud yang mengakui Tuhan sebagai bagian dan warisannya, kita juga dipanggil untuk menyadari bahwa semua pemberian yang baik berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mengelola waktu, bakat, dan sumber daya yang kita terima dari Tuhan dengan bijak, menggunakannya untuk memuliakan nama Tuhan, dan untuk memberkati sesama. Entah kita mempunyainya hanya sedikit atau banyak, semoga kita menjadi penatalayan setia dari kasih karunia Allah yang berlimpah, berupaya memajukan kerajaan-Nya, dan menggenapi tujuan-tujuannya di dunia.
Terlebih lagi, hidup sebagai pelayan berkat Tuhan, membutuhkan hati yang penuh kemurahan hati dan kasih sayang terhadap mereka yang sangat membutuhkan. Saat kita merasakan kepuasan atas penyediaan Tuhan dalam hidup kita sendiri, marilah kita menyalurkan kasih karunia dan kebaikan yang sama kepada orang lain juga. Baik melalui tindakan amal, keramah tamahan, atau pelayanan dari hati, semoga kita mencerminkan kasih Kristus kepada dunia yang merindukan kebebasan dan kepuasan sejati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas anugerah berharga, berupa kehadiran dan warisan-Mu dalam hidup kami. Tolonglah kami Tuhan, untuk menemukan kepuasan kami hanya pada-Mu, dan untuk mengelola berkat-berkat-Mu, dengan kebijaksanaan dan kemurahan hati. Semoga hidup kami menjadi kesaksian atas kebaikan dan anugerah-Mu, seiring kami berusaha menghormati-Mu dalam segala hal yang kami lakukan. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.